Ya, jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini di episode Bincang Jumat spesial bersama Gus Miftah. Ini karena kita kedatangan Gus Miftah dan kita akan berbincang-bincang bersama Gus Miftah dari Sleman, Yogyakarta. Gus, ini saya mau tanya ini Gus. Kita kan di Bincang Jumat ini sering bertemu dengan kiai begitu. Banyak metode dakwah dari kiai-kiai tersebut berbeda-beda begitu. Dan yang terlihat di medsos kadang berbeda dengan yang saya temui di pondok-pondok pesantren begitu. Kalau menurut Gus Miftah ini dakwah yang baik begitu, yang istilahnya bisa diterima oleh semua kalangan dan membawa keberkahan itu yang seperti apa? Ya. Yang pertama, kenapa hari ini dakwah menurut saya mengalami stagnasi? Karena adanya perbedaan dakwah hari ini dengan zaman Kanjeng Nabi. Ya. Yang perlu dipahami, zaman Nabi Muhammad, risalah yang dibawa adalah Al-Quran dan pembawa risalahnya adalah Nabi Muhammad. Artinya antara risalah dengan pembawa risalah ini imbang. Ya kan? Risalahnya Al-Quran, pembawa risalahnya Nabi Muhammad. Lah hari ini risalahnya tetap Al-Quran, tetapi pembawa risalahnya tidak sekelas Nabi Muhammad. Hanya sekelas saya lah yang kemudian itu menjadi tidak berimbang. Maka disitulah kemudian kita sebagai pendakwah itu harus senantiasa upgrade kemampuan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena Rasulullah mengatakan khatibun nas biqadri uqulihim, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka metodologi dakwah itu berkembang. Kalau di zaman Kanjeng Nabi itu kita mengenal bil lisan. Rasulullah mengandalkan kekuatan lisannya untuk berdakwah kepada umat saat itu. Karena setiap nabi diutus pasti dengan bahasa kaumnya. Kemudian yang kedua, di zaman para sahabat sudah menggunakan bil kolam, sudah mulai nulis Quran, hadis mulai dibukukan. Kemudian di masa Wali Songo bisa kofah, sudah menggunakan budaya. Bagaimana dengan budaya, seni, tradisi untuk menghidupkan dakwah. Maka saat itu kita mengenal istilah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Hari ini tentunya, karena di zaman hari ini adalah zaman medsos, dakwah yang paling efektif adalah bil medsos. Dengan menggunakan medsos sebagai wasilah untuk berdakwah. Nah, kalau kita tidak mampu melakukan ini ya kita akan ketinggalan zaman. Tapi kemudian yang di medsos ada dakwah-dakwah yang cenderung provokatif dan destruktif gitu, Gus. Nah, tentunya kita harus menjadikan medsos ini sebagai wasilah untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan sebaliknya, gara-gara medsos kita mendapatkan murka dari Allah. Caranya bagaimana? Tentunya dengan bermedsos yang bertanggung jawab. Ingat Allah berfirman dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara dan kaki menjadi saksi. Pertanyaan saya, kenapa tangan yang berbicara? Karena hari ini banyak orang bermaksiat dengan tangannya. Hari ini banyak orang berdosa dengan jempolnya, memposting, membuli, menghina orang dengan menggunakan tangan-tangannya. Maka kalau itu kita lakukan, hati-hati. Kita akan mendapatkan murka dari Allah gara-gara medsos kita. Artinya kadang kehancuran itu karena banyak orang baik yang diam, terus kadang-kadang. Saya selalu mengatakan apa? Ketika ada narasi-narasi buruk, kenapa kita harus memberikan kontra narasi? Jangan sampai kemudian narasi-narasi yang buruk itu ketika tidak direspon akan dijadikan panutan oleh netizen. Artinya narasi itu akan dianggap benar ketika orang baik tidak memberikan kontra narasi. Maka sekali lagi, begitu dahsyatnya medsos. Tentara polisi punya pistol, satu peluru bisa mengenai satu kepala. Tetapi ketika kita bermedsos, satu postingan itu bisa kena jutaan kepala. Itulah yang kemudian perlu kita maksimalkan hari ini. Nah, teman-teman yang punya medsos, alangkah baiknya kemudian dijadikan wahana untuk dakwah. Yang kita follow adalah kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang menenteramkan, bukan yang memprovokasi. Bagaimana kemudian dawuh-dawuhnya kiai sepuh yang bagus-bagus itu kita posting di medsos-medsos kita. Insya Allah itu merupakan jalan dakwah. Karena dalam surat Yasin, orang yang hebat itu tidak hanya wali, tidak hanya kiai, tetapi orang-orang yang mau ngajak kepada kebaikan, orang-orang yang mau ngajak kepada kiai, kepada ulama. Ini termasuk orang-orang yang luar biasa yang matinya akan ditangisi oleh para malaikat di alam langit. Artinya kedamaian bisa muncul ketika kita semua bergerak gitu, Gus ya. Yang jelas jangan sampai orang yang punya potensi ini diam. Orang yang punya potensi diam. Maka saya mengajak semuanya untuk sadar bermedsos dan gunakan medsosmu untuk dakwah. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Oke.
pesan terakhir dari Gus Miftah tadi sangat mengena sekali. Apapun profesinya, kita bisa berdakwah. Iya, jangan menunggu kita sempurna. Iya. Saya selalu mengatakan apa? Jangan palsukan hidupmu dengan kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu tidak pernah nyata dan kenyataan tidak selalu sempurna. Oke, terima kasih Gus Miftah. Semoga apa yang kita obrolan meskipun pendek bisa mengena di hati masyarakat. Amin. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di Bincang Jumat Radar Kediri TV. Selalu dinanti. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.